Nah guys, kembali lagi di channel ini. Jadi ini hari kedua gua bikin video untuk konsisten latihan setelah beberapa bulan off. Jadi ini hari Selasa. Hari Selasa ini gua program latihan gua itu back sama bicep. Sebelum mulai video ini gua minta klik tombol like, comment, dan subscribe-nya supaya di sini gua bisa semangat untuk konsisten bikin video. Dan semoga kalian suka dan terinspirasi dengan video-video yang gua bikin ini. Kita lihat saja di 1 sampai 2 bulan ke depan gimana transformasi dan progres tubuh gua dengan pola latihan di rumah saja dan makanan seadanya tanpa menggunakan suplemen apapun. Yuk ikuti transformasi gua dan kita langsung aja masuk ke program latihan gua di hari Selasa ini. Yuk. Nah, jadi di sini kita mulai di manasin shoulder dulu ya. Kita main tipis-tipis dulu, main beban-beban ringan dulu. Cuma untuk manasin otot shoulder kita. Di sini video gua cepetin sengaja karena kalau nggak gua cepetin ini video jadi terlalu panjang. Gua memang biasain sebelum masuk ke set gua pasti selalu manasin shoulder ya. Karena di sini bagi gua setiap exercise itu pasti melibatkan otot shoulder. Jadi untuk menghindari cedera, mending kita panasin dulu shouldernya. Gua selalu pakai beban 2,5 kg sampai 5 kg biasanya, sampai 20 sampai 25 repetisi untuk manasin otot aja dan sekalian naikkan untuk memanasin tubuh kita sebelum melakukan exercise ya. Dan di video pertama kemarin ada yang nanya tinggi gua sama berat badan gua berapa. Nah, di sini berat badan gua itu di 68 kilo dan tinggi gua di 167 cm. Nah, jadi ini masuk di exercise back pertama ya. Di sini gua gunain resistance band itu di 12 repetisi. Di resistance band ini gua lakuin 2 exercise. Satu untuk wide grip dan satu lagi untuk pengganti close grip ya. Di sini sebagai pengganti cable row. Nah, di sini gua lanjut main di barbell row ya. Ini di beban 15 kilo, 12 repetisi seperti biasa. Gua selalu lakuin di 8 sampai 12 repetisi untuk setiap exercise. Jadi di sini gua itu di setiap set gua pakai 3 variasi dengan repetisi 8 sampai 12 karena di sini gua karena waktu gua nggak banyak untuk latihan. Jadi gua pakai metode superset ya untuk mengoptimalkan waktu secepat mungkin dan sesingkat mungkin, yang penting efektif di sini. Dan di setiap set itu gua selalu usahakan beban selalu naik kecuali di resisten. Nah, ini kita lanjut di beban 15 kilo lagi. 12 repetisi. Karena ini efektif ya untuk membangun otot back bagian samping. Untuk melebarkan back kita itu efektif. Nah, ini di set ketiga, kita masuk langsung ke set ketiga. Karena gua memang suka pakai ini sebagai pengganti cable row karena kita kan gym di rumah ya. Jadi dengan alat seadanya, yang penting semuanya efektif. Dan yang terpenting kita mulai aja dulu. Ini beban 20 kilo, gua lakuin di sekitar 8 sampai 12 repetisi, tapi di sini kayaknya udah mulai capek ya. Mungkin ini sekitar 8 repetisi gua bisa lakuin karena superset itu memang sangat melelahkan. Di sini kita lanjut di barbell row. Gua lakuin di beban 30 kilo, 12 repetisi, 40 kilo di 12 repetisi. Gua langsung lanjut lagi di lat pull down ya. Itu di sekitar 8 sampai 12 repetisi juga. Ini juga gua beli kemarin, memang masih baru, dan gua lihat ini terakhir kemarin untuk exercise-nya Bang Chris Putra ya. Katanya ini memang efektif sama video Bang Dodi yang lagi viral itu. Jadi gua coba masukin latihan ini. Nah, di sini gua lanjut lagi di barbell row 22 di beban 40-50 kilo ya tuh. 50 kilo langsung lanjut lagi. Di sini kita jangan terlalu memikirkan beban.
kalian bisa menggunakan beban seadanya yang ada di rumah, karena beban itu tidak terlalu berpengaruh. Beban berat itu berpengaruh untuk kita membangun jadi kayak strongman ya, bodybuilder. Karena di sini kita memang hanya untuk membentuk massa otot yang kita tidak terlalu expert, yang penting orang sadar kalau kita olahraga. Jadi kita harus main muscle connection itu harus kena. Kalau nggak kena ya percuma aja sih sebenarnya. Jadi di sini memang cara untuk mengaktifkan main muscle connection-nya itu kita memang harus main di beban ringan dulu dengan repetisi yang tinggi. Para pemula memang wajib melakukan ini untuk tahu gimana rasanya feeling otot yang mau kita latih. Nah, jadi kalau udah dapat apa yang kita latih itu dengan repetisi tinggi, biasanya itu kita tahu sakitnya itu gimana. Nah, disitulah kita hajar terus-terusan. Kita harus fokus di gerakan itu, apa yang kita latih harus kena otot yang kita latih. Itu baru efektif. Nah, kita lanjut di gerakan deadlift ya. Ini gerakan deadlift gua lakuin di beban 75 kilo. Terus gua langsung lanjut main traps lagi. Karena di sini gua juga punya beban paling berat itu di 75 kilo ya di sini. Karena 75 kilo ya. Karena gua juga nggak mau sampai terlalu berat, karena di sini gua nggak punya teman sama mentor ya, takutnya nanti bisa cedera parah. Jadi ya 75 cukup kok bagi gua, karena di sini juga kita memang nggak mau sampai expert itu ya. Lanjut soal makan, jadi gua di sini makan sama seadanya. Gua nggak ada di pantang-pantangan makan. Di sini gua makan semua, tapi ya dalam tahap terkontrol ya. Gua di sini makan 2 sampai 3 kali sehari dengan porsi-porsi yang lumayan ya. Dan semoga di sini gua bisa menginspirasi kalian ya, yang sehingga jadi kalian mau mencoba untuk mulai berolahraga. Yang penting di sini mulai aja dulu. Untuk urusan makan, hitung-hitung kalori itu belakangan ya. Yang penting kita coba mulai dulu aja. Di sini gua hadir sebagai contoh yang paling realistis dan semoga hasilnya tidak terlalu buruk ya. Nah, jadi itu tadi latihan back gua udah selesai. Kita lanjut di bicep ya. Gua di sini milih untuk bersandar di bench dan beban tuh di 7,5 kilo. Gua sengaja lakuin ini main di beban ringan dulu untuk ngaktifin feelingnya untuk ngelatih bicep gua, supaya main muscle connection-nya dapat lagi, karena gua kemarin udah lumayan lama off, jadi gua harus mulai dari awal lagi di sini. Sekali lagi gua ingatin di sini beban tidak terlalu berpengaruh. Yang penting main muscle connection-nya dapat. Karena kita di sini juga tidak mau sampai terlalu expert ya. Jadi yang sewajarnya aja, yang penting kita mendapatkan kehidupan yang lebih sehat dulu. Jangan terlalu berharap dengan mendapatkan body goals yang terlalu gampang. Karena yang penting intinya di sini cari sehat dulu. Badan bagus itu bonus. Itu selalu kalian ingat. Itu kalian harus ingat ya, karena nanti jadi beban kalau untuk di awal kalian latihan itu hanya untuk mencari membuat badan kalian terlihat bagus. Karena bikin badan itu nggak gampang. Di sini aja gua udah beberapa tahun latihan masih gini-gini aja. Nah, ini gua lanjut di hammer curl ya. Ini gua lakuin di beban 15 kilo. Seperti biasa 8 sampai 12 repetisi. Yang penting intinya kita latihan otot ini main muscle connection dan atur tempo. Naik cepat, turun lambat. Di sini kelihatannya cepat ya, karena di sini gua cepetin videonya ini dua kali ya, kecepatannya 2 kali. Kalau nggak gua buat kayak gini, ini video bisa sampai 20 menit lebih. Karena di sini gua memang sengaja ngerekam exercise gua dari awal sampai akhir. Karena gua ingin bikin konten yang realistis ya, sampai ke semua exercise gua rekam. Nah, ini gua kasih penutupannya pakai S-bar ya.
Ini hanya untuk penutupan aja, dan ini gua ganti gripnya untuk latihan forearm. Itu gua lakuin, itu gua pakai beban di 12,5 kg. 12 jadi 25, sekitar 30 kilo ya. Nah, sebelum menutup latihan hari ini, gua sempetin untuk latihan abs ya. Memang banyak influencer bilang kalau lemak kalian masih tinggi nggak usah latihan perut, nanti terlihat buncit. Ya setidaknya kita latih aja lah, nggak ada salahnya juga kan kita melatih. Benar atau salah ya nggak tahu. Nah di sini gua flex lagi ya. Nah ini gua bukan flexing, tapi karena ini inti video kita, konten ini untuk membuktikan 1-2 bulan ke depan gimana hasilnya. Jadi ini nanti sebagai pacuan di 2 bulan ke depan apakah ada progres, perubahan, transformasi tubuh gua. Jadi ini kan di hari kedua, kita bisa lihat di 2 bulan ke depan apakah ada perubahan atau enggak. Nah, jadi itu aja program latihan gua di hari Selasa ini, yaitu back sama bicep. Semoga kalian suka dan terinspirasi dengan video ini. Sekali lagi gue ingatin, bantu klik tombol like, comment, dan subscribe-nya supaya gue di sini bisa konsisten untuk bikin video, supaya kita di sini sama-sama bisa berkembang untuk mendapatkan body goals kita masing-masing. Dan semoga kalian terhibur. Kita lihat sampai sejauh mana progres dan transformasi tubuh tanpa menggunakan suplemen dan makan seadanya dan olahraga di rumah aja. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan see you next video guys.